Halo, selamat pagi semuanya anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada pada saat ini. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kita kali ini kita masih membahas mengenai persamaan eksponensial. Oke, kita sudah memasuki part yang kelima. Nah, untuk bentuk persamaan eksponensial yang kita pelajari kali ini merupakan bentuk yang terakhir ya. Oke, mari kita belajar bersama-sama dengan Bapak Rayu Adisyanipa. Nah, jangan lupa ya, di like, di share, and di subscribe channel Raymet 13. Langsung saja kita lihat bentuknya. Oke, bentuk yang kita pelajari adalah A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Oke, bagaimana sih bentuk daripada persamaan eksponensial dengan bentuk yang terakhir ini? Mari sama-sama kita belajar ya. Jangan di skip videonya. Oke, bentuknya adalah A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Nah, untuk pengerjaan pada soal dengan bentuk ini, untuk memudahkan kita menjawab soal-soalnya, alangkah baiknya kita lakukan yang namanya pemisalan. Oke, kita misalkan, apa yang kita misalkan di sini, Pak? Iya, yang kita misalkan adalah A pangkat fx ini. Nah, A pangkat fx kita misalkan dengan sesuatu. Misalnya kita misalkan di sini dengan P. Jadi nanti A pangkat fx-nya kita misalkan dengan P. Sehingga bentuknya berubah menjadi A P dikuadratkan ditambah BP tambah C sama dengan 0. Nah, jadi ini sudah memudahkan kita ya. Dan bentuknya ini sudah menjadi, atau memang dari awal sudah menjadi persamaan kuadrat. Jadi untuk menentukan akar-akar, kita harus mencari akar-akar persamaan kuadrat ya. Mencari persamaan akar-akar yaitu dengan cara yang pertama adalah memfaktorkan. Memfaktorkan. Yang kedua adalah dengan cara kuadrat sempurna. Nah, ini dia kuadrat sempurna. Yang ketiga adalah dengan metode grafik. Ya, grafik. Dan yang terakhir atau yang paling ampuh untuk menentukan akar-akar ini adalah dengan rumus ABC. Oke, rumus ABC ya. Di mana rumus ABC-nya adalah, oke, kita berjalan dari persamaan ini ya. Berarti dia nanti P1 P2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC ya. 4AC per 2A. Oke, inilah rumus ABC yang paling ampuh untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Oke, sebenarnya ini sudah kita pelajari di SMP. Ingat materi SMP. Nah, SMP ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita menjawab soal-soal dengan bentuk ini, mari kita lihat contoh berikut ini ya, contohnya. Contohnya yang Bapak ambil adalah yang pertama itu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 2 pangkat 2x tambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, mari kita jawab ya. Oke, kita jawab. Nah, anak-anak Bapak semua untuk menjawabnya ini terlebih dahulu tuliskan dulu persamaannya ya. Tuliskan yaitu 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Setelah itu ini kita jabarkan dia ya, atau kita sederhanakan. Ingat sifat-sifat dari persamaan eksponensial yang kemarin ya. Ini jika tambah maka akan dikalikan dengan bilangan pokok sama. Ini kan bilangan pokoknya 2, maka ini nanti akan berubah menjadi 2 pangkat 1 dikalikan terhadap 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Oke, setelah itu ini kita samakan ya. Ini kan 2 pangkat x, di sini 2 pangkat 2x akan berubah menjadi 2 dikali 2 pangkat x
dikuadratkan, sama ya, ditambah 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, setelah itu tadi kan ada Bapak bilang pemisalan, yang mana kita misalkan? Yang ini, nah, 2 pangkat X ini kita misalkan. Jadi yang kita misalkan adalah 2 pangkat X ini menjadi sesuatu. Jadi yang kita misalkan adalah P. Nah, ini dia ya. Jadi nanti bentuknya berubah menjadi 2P kuadrat ditambah P dikurang 3 sama dengan 0. Sekarang tinggal memfaktorkan. Nah, itu ya, tinggal kita faktorkan saja. Nah, hasil pemfaktoran ini atau hasil pemfaktoran dari 2P kuadrat ditambah P dikurang 3 sama dengan 0 ada 4 cara ya. Yang tadi adalah dengan memfaktorkan langsung, kuadrat sempurna, metode grafik, dan rumus ABC. Oke, langsung saja dengan memfaktorkan. Di sini ada koefisien 2. Nah, itu ya. Faktor dari 2 ini kan 2 dan 1. Oke, atau min 1 dengan min 2. Oke, karena ini positif, kita buat aja di sini 2. Oke, di sini 1, berarti sini P. Oke, di sini P. Nah, sekarang tinggal ini dan di sini. Nah, di sini kan 1 dia. Hasil kali min 3, hasil jumlah 1. 2 dikali berapa nanti jika ditambah atau dikurang hasilnya 1. Jadi ya, 2 dikali berapa jika ditambah atau dikurang hasilnya adalah positif 1. Oke ya, berarti sini 2 dikali min 1 ditambah positif 3. Nah, itulah dia. 2 dikali min 1 min 2 ditambah 3 dikali 1 3. Jadi min 2 tambah 3 kan 1. Di sini kan min 3. 3 dikali min 1 negatif 3, pas ya. Sehingga nanti didapatlah dari sini didapatlah dia 2P ditambah 3 sama dengan 0 atau P dikurang 1 sama dengan 0. Oke, kembali ke awal ya. Maka di sini nanti didapat 2P sama dengan min 3 ya. 2P sama dengan negatif 3 sehingga P sama dengan min 3 per 2. Oke, di sini kan P dikurang 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1. Berarti ada 2 nilai P-nya, yaitu P sama dengan negatif 3 per 2 dan P sama dengan 1. Sekarang kita masuki dengan pemisalan ini. Nah, yang pertama kita ambil P sama dengan negatif 3 per 2. Sehingga nanti P-nya apa? 2 pangkat X. 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan negatif 3 per 2. Nah, 2 pangkat berapakah hasilnya? Min 3 per 2. 2 pangkat 1, 2. Tidak. 2 pangkat min 1, 1/2. Jika ada di sini min, bilangan pokok berapapun, jika dipangkatkan berapapun, hasilnya positif. Sementara di sini negatif, maka nanti nilai X ini tidak ada. Tidak ada yang memenuhi. Oke? Untuk P sama dengan negatif 3 per 2, nilai X-nya tidak memenuhi. Dan yang selanjutnya, yaitu kita ambil P sama dengan 1 ya. Oke, kita ambil P itu ada apa? 2 pangkat X, Pak. Oke, 2 pangkat X sama dengan 1. 2 pangkat berapakah 1? 2 pangkat 0, Pak. Oke, mantap. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 0, kita coret aja bilangan pokok yang sama. Sehingga didapatlah X sama dengan 0. Oke ya, ini dia X sama dengan 0. Sehingga himpunan penyelesaian pada soal ini adalah 0. Nah, itu dia ya. Oke, bisa ya anak-anak Bapak ya. Jadi nanti kalau kita menemukan di sini negatif dengan bilangan pokok berapapun dan dipangkatkan berapapun, pasti hasilnya positif. Oke ya, harus positif. Oke, mudah ya. Nah, inilah contoh nomor 1 dan pembahasannya. Oke, semoga anak-anak Bapak bisa mengikuti dan memahaminya. Langsung saja kita lihat contoh kedua untuk memudahkan kita dengan topik ini ya. Oke, langsung saja kita lihat contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini, contoh yang kedua adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial, yaitu 2 pangkat 2x dikurang 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 8. Oke, mari kita sama-sama kita jawab ya. Perhatikan baik-baik. Kita tulis di sini jawab. Langkah pertama apa tadi? Tuliskan persamaannya. Iya, 2 pangkat
2x dikurang 2 dikurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 8 sama dengan 0. Oke, ini kita keluarkan Pak. Mantap, yaitu 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat min 2. Nggak apa-apa, kita pangkatkan negatif ya. Dikurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya Pak, kita positifkan Pak pangkat negatifnya. Oke, berarti ini langsung saja kita keluarkan ya. Di sini 1/2 pangkat 2 dikali 2 pangkat x dikuadratkan dikurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 8 sama dengan 0. 2 pangkat 2 berapa? 4. Berarti 1/4 dikali 2 pangkat x dikuadratkan dikurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 8 sama dengan 0. Selanjutnya apa? Kita lakukan pemisalan Pak. Oke, misal apa yang kita misalkan? Yaitu 2 pangkat x sama dengan p. Oke, jadi bentuknya ini berubah menjadi, ini di sini kita tulis 1/4 P kuadrat dikurang 3P. Nah itu ya, 3P ditambah 8 sama dengan 0. Nah ini dia. Jadi di sini muncul 1/4. Jadi untuk menghilangkan per-4 ini, penyebut 4 ini, semuanya kita kali 4. Nah itu aja, dikali 4. Nah, kalau semuanya dikali 4, maka 1/4 dikali 4 kan 1. Tinggallah P kuadrat dikurang 3 dikali 4, 12P. Ini 12 ya. Tambah 8 dikali 4, 32 sama dengan 0. Oke, langsung saja kita faktorkan. Nah, kalau di sini kan koefisiennya 1, berarti P di sini kali P. Nah, sekarang tinggal di dalamnya ini. Nah, di sini kan positif. Tentu dia nanti positif dikali positif dan negatif kali negatif. Kita lihat di suku keduanya, negatif. Tentu dia negatif dengan negatif. Nah, maka di sini negatif. Ah, itu dia ya. Oke, negatif berapa? Oke, 32. Hasil kali 32, hasil jumlah 12. Berarti 4 dengan 8. Udah selesai ya. Maka didapatlah P sama dengan 4 atau P sama dengan 8. Mudah ya? Oke, tadi pemisalan kita itu P itu apa? Oke, P itu tadi Pak adalah 2 pangkat x, maka kita ambil P sama dengan 4, maka oke, kita buat di sini 2 pangkat x sama dengan 4 ya. 2 pangkat x sama dengan 4, sehingga 2 pangkat x sama dengan 4 ini berapa dengan bilangan pokok 2? 2 pangkat 2 Pak. Oke, langsung saja kita coret sehingga dapatlah x sama dengan 2. Dapat x sama dengan 2. Selanjutnya kita cari ini. Yang kedua ya, ini dia. Yaitu P sama dengan 8. Maka kita ubah dia 2 pangkat x sama dengan 8. Sehingga 2 pangkat berapakah hasilnya 8? 2 pangkat 3 Pak. Ya, kita coret 2-nya. Maka didapatlah x sama dengan 3. Oke, mudah ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah kita tuliskan dari yang terkecil, berarti 2,3. Oke. Nah, inilah mudah ya. Gampang, sudah bisa diikuti ya. Oke, inilah contoh yang kedua dan pembahasannya. Semoga anak-anak Bapak semua bisa mengikuti ya dan memahaminya. Langsung saja kita lihat contoh berikutnya supaya kita mantap dengan topik ini ya. Oke, di contoh yang ketiga, yaitu contohnya adalah jika X1 dan X2 memenuhi persamaan, 5 pangkat X dikurang 6 dikalikan akar 5 pangkat X tambah 5 sama dengan 0. Hasil dari X1 tambah X2 sama dengan berapa? Dan soalnya ini bentuknya adalah bentuk soal UN, ujian nasional dan tes PTN. Ya, oke, sesuai dengan Bapak bilang tadi kan, bentuk ini paling sering keluar pada ujian baik UN maupun tes PTN atau tes yang lainnya. Oke, gimana Pak ini Pak?
Langsung saja kita jawab. Oke, kita jawab sama-sama ya, sama-sama kita jawab. Oke, kita tuliskan di sini. Jawab. Nah, pertama kita tuliskan dulu persamaannya ya. 5 pangkat X dikurang 6 kali akar 5 pangkat X tambah 5 sama dengan 0. Oke. Selanjutnya akar 5 ini, ingat akar A ini bisa ditulis dengan akar A sama dengan A pangkat setengah. Ingat ya, akar itu adalah pangkat setengah. Jadi bentuknya ini berubah menjadi 5 pangkat X dikurang 6 dikali 5 pangkat. X-nya langsung saja di dalam, pangkatnya kita keluarkan setengah di sini ya. Tambah 5 sama dengan 0. Oke? Bisa ya? Nah, langsung saja kita misalkan. Misal yang kita misalkan adalah ini dia. 5 pangkat X ini sama dengan P. Jadi bentuknya ini berubah menjadi P dikurang 6 P pangkat setengah ya. Nah, itu dia. Ditambah 5 sama dengan 0. Jadi selanjutnya gimana Pak pengerjaannya? Oke. Nah, di sini kan ada 6 P pangkat setengah. Oke, ini kita keluarkan kemarin sebelah kanan. Maka bentuknya berubah menjadi P ditambah 5 sama dengan 6P pangkat setengah. Jadi untuk menghilangkan pangkat setengah ini, kita lawankan dia. Lawan dari setengah berapa? 2, kebalikannya ya. Maka ini kan pangkat. Jadi kedua ruas kita kuadratkan. Kita tulis ini, kedua ruas dikuadratkan. Oke, kedua. Oke, ini kita hapus dulu. Kedua ruas. Kedua ruas dikuadratkan. Jadi kalau kita kuadratkan, nanti semuanya kita kuadratkan ya. Maka nanti P tambah 5 dikuadratkan sama dengan 6P pangkat setengah dikuadratkan juga ya. Maka bentuknya ini berubahlah menjadi, nah ini dia, berubah menjadi P tambah 5 dikuadratkan, hasilnya adalah P kuadrat ditambah 10P ditambah 25 sama dengan 6 dikuadratkan 36. Ini ikut ya dikuadratkan ya, maka harus dikurungi. Oke. Jadi P pangkat setengah dikuadratkan tinggallah P. Nah, di sini ada muncul P, di sini muncul P. Kita rapikan. Oke, jadi ini P kuadrat, ini kan positif 10P. Ini kita pindahkan jadi negatif ya. Pindah kemari, berarti jadi kurang. Jadi 10 dikurang 36, negatif 26. Tulis P tambah 25 sama dengan 0. Oke, hasil kali 25, hasil jumlah min 26. Ingat yang tadi ya. Maka di sini P, di sini P. Oke, ini kan negatif, di sini negatif, sini positif. Tentu sini negatif, negatif. Negatif berapa? Negatif 125. Itu dia ya. Maka didapatlah P sama dengan 1 atau P sama dengan 25. Nah, P itu tadi apa? Oke, kita ambil yang pertama ini ya. P sama dengan 1. Yang pertama, untuk P sama dengan 5 pangkat X. Langsung saja 5 pangkat X sama dengan 1. Maka 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 0. Coret, maka didapatlah X sama dengan 0. Ini dia ya. Dapat X sama dengan 0. Yang kedua, 5 pangkat X sama dengan, ini dia 25 ya. 25. 5 pangkat berapa 25? 5 pangkat 2 Pak. Oke. Coret, coret, maka dapatlah X sama dengan 2. Jadi yang ditanya apa? Ini dia, yang ditanya ini. X1 tambah X2. Jadi Pak, mana X1 mana X2? Karena tidak ada ketentuan mana X1 mana X2, terserah kita ya. Ini tidak ada, misalnya entah X1 lebih besar dari X2 atau X2 lebih besar dari X1, tidak ada ya. Maka langsung saja sini X1, di sini X2, sehingga nilai dari
X1 tambah X2 sama dengan 0 tambah 2. Hasilnya adalah 2. Oke, mudah kan? Nah, inilah contoh nomor 3 dan pembahasannya. Semoga anak-anak Bapak semuanya bisa mengikutinya. Oke, langsung saja kita lihat contoh berikutnya. Nah, di contoh yang keempat ini merupakan contoh yang terakhir ya pada video kali ini. Oke, ini dia. Nah, kita baca bersama-sama. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 pangkat X tambah 2 pangkat min X sama dengan 17/4, maka hasil dari X1 tambah X2 adalah berapa dia? Dan modelnya ternyata OCK. OCK ini adalah Olimpiade Sains Kota. Langsung saja kita jawab di sini. Oke, kita jawab dan kita tuliskan kembali persamaannya, yaitu 2 pangkat X ditambah 2 pangkat negatif X sama dengan 17/4. Gimana ini Pak caranya? Oke, ini kita positifkan dulu, yaitu 2 pangkat X ditambah 1/2 pangkat X sama dengan 17/4. Setelah itu Pak, di sini kan ada 2 pangkat X dan 2 pangkat X. Langsung saja kita misalkan. Misal yaitu 2 pangkat X sama dengan P. Ini dia pemisalan ya. Maka bentuknya berubah menjadi P ditambah 1/P sama dengan 17/4. Selanjutnya gimana Pak? Ini kan ada per P dan P per 4. Langsung saja ini kita kali 4P. Oke ya. Semua ruas dikali 4P. Semua ruas dikali 4P. Jadi bentuknya berubah menjadi 4P dikali P, 4P kuadrat. 4P dibagi P, tinggallah 4. Nah, itu dia ya. 17/4 dikali 4P, maka tinggallah 17P. Inilah bentuknya. Sekarang tinggal kita rapikan ya. Kita rapikan di sini. 4P kuadrat dikurang 17P ditambah 4 sama dengan 0. Nah, gimana Pak memfaktorkan kalau ada di sini koefisiennya? Oke, cara yang pertama, ini koefisiennya ini dikalikan dengan konstantanya. Oke, cara yang kedua, rumus ABC atau langsung saja kita lihat di sini. Oke ya, kita harus jeli ya. Sini kan 4, di sini 17 atau negatif 17. Berarti kalau kita kalikan 4 kali 4, 16. Berarti tentu ditambah 1 atau dikurang 1 nanti ya. Maka ini hasil pemfaktorannya adalah 4P dikalikan dengan P sama dengan 0. Berarti sini kan positif 4. Berarti sini negatif 4, di sini negatif 1. Sudah selesai. 4 dikali negatif 4, negatif 16. Dikurang 1, negatif 17. Maka didapatlah P sama dengan langsung saja 1/4 atau P sama dengan 4. Jadi pemisalan kita apa tadi? Yaitu ini dia ya, 2 pangkat X sama dengan P. Langsung saja kita ambil P-nya sama dengan 1/4 ya. 2 pangkat X sama dengan 1/4, maka 2 pangkat berapakah 1/4? 2 pangkat min 2. Oke ya. Maka dapatlah X sama dengan negatif 2 dengan mencoret bilangan pokok yang sama. Oke, ini dia. Selanjutnya untuk P sama dengan 4, jadi 2 pangkat X sama dengan 4. 2 pangkat berapa 4? 2 pangkat 2. Oke, maka X sama dengan 2 dengan mencoret bilangan pokoknya ya. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Jadi nilai dari X1 tambah X2. Di mana X1 di mana X2? Ini X1, ini X2. Terserah, bisa di sini X1, bisa X2. Karena tidak ada ketentuan dari soal, kecuali ada ketentuan baru kita perhatikan ya. Maka ini sama dengan negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. Jadi nilainya ini adalah 0 ya.
Oke. Nah, inilah contoh dari topik persamaan eksponensial dengan bentuk A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Ada 4 contoh soalnya. Semoga di contoh yang terakhir ini bisa kalian mengerti dan dipahami ya. Nah, untuk memantapkan kita mengenai bentuk daripada persamaan eksponensial ini, yaitu bentuk yang terakhir, di sini ada Bapak buat sebuah tugas dan latihannya ya. Oke ya, tugas dan latihannya sebanyak berapa Pak? Hanya 4 saja, kalian kerjakan dengan baik dan benar. Yang pertama itu soalnya adalah, ini dia, dan model soalnya berbentuk soal UN dan tes PTN perguruan tinggi negeri ya. Ini contoh nomor 1. Nah, di sini ada dia. Jika X1 lebih besar dari X2, maka lihat ya, mana nanti lebih besar itu sebagai X1 dan yang lebih kecil sebagai X2. Tentukan nilainya ini. Oke, itu nomor 1. Nomor 2-nya adalah ini dia. Oke. Nah, ini dia seperti contoh nomor 4 ya. Model soal OCK. Ini kuadrat saja. Yang ketiga, model soal ulangan harian. Dan yang terakhir soalnya adalah model soal UN atau ujian akhir sekolah. Hanya 4 soal saja. Semoga kalian mengerjakannya ini dengan baik dan benar, mengikuti contoh-contoh soal yang ada pada video ini. Oke, sampai sini dulu video kita. Semoga anak-anak Bapak masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan kemana-mana, tetap belajar di rumah saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di share, and di subscribe channel Rai Med 13. Bye-bye untuk anak-anak Bapak semuanya. Sip.